Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Dan masih berdua aja nih bareng Fedrian. Masih belum ada Faris. Masih belum ada. Masih belum ada. Masih sibuk. Masih sibuk. Dan semoga kita doakan agar Faris bisa bertiga lagi bareng kita gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas konspirasi yang gila banget sih, yaitu orang hilang yang bisa dibilang ini sempat viral di TikTok katanya. Ini gue sempat baca katanya sempat viral di TikTok. Dia itu orang hilang yang sampai sekarang belum ditemuin dan penuh dengan keganjalan. Video rekaman terakhir yang bisa kita saksikan adalah dia nih lari dari bandara, meninggalkan semua barang bawaannya, gak tahu kemana. Dia cuma lari keluar, dia manjat dan lari ke hutan terus hilang. Gila. Kayak puisi anjing. Kagak Pak, itu maksud gue cukup aneh gitu. Jadi sebelum dia menghilang dia kayak nelpon ibunya, dia ketakutan diikutin orang dan lain-lain gitu. Dan ya sampai sekarang dia belum ditemukan. Udah 9 tahun ya? Udah 9 tahun. Udah 9 tahun dan kejadian ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan keluarganya pun masih berharap dia kembali gitu. Kemana ya kalau orang-orang hilang gitu ya? Sebenernya banyak ya orang hilang, tapi kemana ya? Gue ada faktanya Fed. Gue ada faktanya. Oh ada, nanti nih ya. Nanti ya. Gue masuk dulu nih ya. Jadi kasus ini tuh nama orangnya adalah Lars Joachim Mitang. Jula Mitang. Gue udah nunggu tuh jokes itu. Jadi dia lahir tahun 9 Februari. Dia adalah seorang pria Jerman yang menghilang pada 8 Juli 2014. 6 dong. Oh 6 tahun dia berarti 6 ngilang. tahun ya. Dia tuh ngilang dekat bandara Varna di Bulgaria gitu. Si Mitang ini sedang berlibur di Resort Garden Sand. Jadi ini sebelum dia ngilang nih ya, dia tuh sempat berkelahi nih sama beberapa orang di sana. Nanti gue jelasin orangnya itu siapa. Terus dia mulai bertingkah aneh gitu. Terus dia ngerasa apa ya, nggak nafsu makan dan lain-lain. Itu kayak beda lah ya. Temennya mulai ngerasa nih kok kayak gini sih orang gitu. Dan setelah begitu jarak beberapa hari akhirnya dia menghilang. Asik. Hanya avatar lah. Oke lah, langsung aja masuk dulu kali Fet ya. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, nah itu tadi kurang lebih sinopsis atau gambaran sedikit tentang Lars Joachim Mitang ini. Nah tapi gue mau nanya ke lu nih Fet, untuk kasus ini kan nih lu nih yang research nih, lu yang buat skripnya, lu yang ngasih tahu gue juga. Gue nggak tahu ini kasus apa, tiba-tiba lu ngasih. Kenapa lu ngambil kasus ini dan menurut lu nih orang metong apa sih? Mitang metong anjing jadi atau hilang? jadi banci dong metong. Gimana? Ini gue tahu ini dari Quora sih. Waktu itu gue lagi baca-baca, terus dikasih lihat ini kan, menarik nih. Gue langsung lihat videonya tuh Bim. Videonya ya aneh sih, kayak orang tahu-tahu lari gitu, keluar tanpa bawa barang ya. Bener-bener kayak larinya kenceng, sprint gitu ya. Keluar terus kayak nyari-nyari jalan buat keluar gitu, kayak pengen gelisah banget dah di situ, pengen cabut. Ini mungkin salah satu kasus yang kurang lebih mirip sama Eli Salam. Lu cuma dikasih tahu rekaman di mana orang ini nggak tahu mau ngapain, orang ini bertingkah aneh dan akhirnya dia ya udah. Kalau Eli Salam udah jelas ya, dia meninggal. Tapi kalau seandainya kasus si siapa ya, Lars Mitang ini dia nggak tahu sampai sekarang. Kemana nih? Nggak tahu kemana, dan banyak teori yang muncul sampai keluarganya itu masih berharap bahwa dia kembali. Dan dia sampai nyewa detektif swasta juga ya gitu. Gue nggak tahu sih. Sampai ke sana. Terbang ke Bulgarianya langsung. Gila. Survei. Gila banget sih, sampai wah, kita bahas aja langsung nih ya. Gue nggak tahu sih ini ada filmnya apa enggak, tapi setahu gue sih nggak ada. Cuma ada dokumenter Fet di Joko Anwar kali ini. Joko Anwar kali ya. Karena gila banget, nih salah satu kasus yang terekam sampai dia nyewa detektif swasta, sampai media-media sana juga ini ya cukup nyari akhirnya ya. Walaupun akhirnya dia nggak ditemuin gitu. Dan kemana ini Lars Mitang gitu. Oke, akan kita bahas aja langsung ke kronologinya. Jadi pada 30 Juni 2014 Lars Mitang ini melakukan perjalanan ke resort tepi laut Golden Sand di Bulgaria untuk berlibur sama teman-temannya. Pada tanggal 6 Juli 2014, sehari sebelum kepulangannya ke Jerman, Lars sempat berantem nih sama 4 orang gara-gara perselisihan sepak bola.
gitu. Lars kalau nggak salah Persib ya. Iya, gue juga baru Lu pengen mikir ngomongin gitu. biasanya kayak gini nih. Ternyata maksud gue fanatik sepak bola tuh nggak cuma di Indo aja cuy. Iya, padahal bukan di negaranya ya. Iya, Tahu gak sih lu? Iya di Bulgaria kan. Iya, tapi kayak yang si Lars ini Werder Bremen. Si- Yang satu lagi yang 4 orang Bayern Munchen. Munchen, Padahal iya. bukan di negaranya sendiri ya. Bukan di ini ya. Lu berantem. Tapi ya menarik banget sih berantem gara-gara sepak bola tuh kayak ya cukup childish sih. Tapi ya fanatik sih ya susah ya. Banyak konspirasi anjing. Iya, banyak konspirasi nih nanti. Jadi dia berantem nih sama 4 orang itu dan si siapa Lars ini sendiri. Nah, katanya berantem, dia cerita. Jadi dia berantem sampai gendang telinganya itu pecah. Gitu. Dan dia kabur kalau nggak salah akhirnya ya. Iya. Dia kabur. Nah, abis itu Lars itu mulai aneh nih. Ya nggak sih? Dia mulai aneh dan teman-temannya tuh kenapa dia berantem sendiri karena teman-temannya udah balik ke hotel gitu. Jadi dia kayak ditinggal sendiri. Nah, dalam berantemnya tersebut nih, si Lars sempat mendapat pukulan di bagian wajah dan pukulan tersebut membuat gendang telinganya pecah. Karena merasa kalah nih, mungkin kewalahan lah, udah 4-1 cuy. Kita kabur lah dia gitu. Dan ini anehnya. Lars itu bukan orang yang menyukai keributan. Cinta damai gitu. Nah, makanya temennya nggak percaya kan ketika Lars ceritain besok paginya tentang kejadian bahwa semalam dia berantem. Tapi dia ada buktinya gendang telinganya pecah ya, memang bener? Iya sih, katanya sih gendang telinganya pecah, tapi kayak gue nonton videonya gitu kayak nggak kayak emang kalau gendang telinga pecah apa sih? Ada ini nggak sih? Apa? Tapi ini kayak nggak ada gejala apa-apa gitu loh. Ya kan di dalam, Fed. Oh, jadi emang gak ketahuan ya sebenarnya gendang telinganya pecah apa enggak. Jadi temennya tuh sebenarnya masih ngira-ngira. Enggak, jadi kayak kalau orang berantem kan maksudnya 4 lawan 1 pasti ada bekas enggak sih lu ditonjok, memar segala macem. Ya iya sih. Tapi siapa tahu yang berantem 1 orang doang. Enggak tahu deh ya. Cuma enggak tahu ya. Ini gue nonton katanya 4 lawan 1 pasti ada bekas kan. Tapi di sana tuh kayak enggak ada bekas. Oke. Gitu. Jadi itu yang janggal itu pertama tuh. Kejanggalan pertama, berarti kemungkinan Lars nih bohong nih. Iya, pasti kronologinya kayak apa yang terjadi tuh di sebenarnya, tapi Lars sebenarnya kan. By the way, lu tahu nggak kenapa dia tuh ditinggal? Gue lupa. Oh, ini kalau yang gue tahu, jadi tuh sebenarnya dia lagi di McD tuh. Itu dia berantem. Misalkan tuh berantem di ini dah Beer Garden ya. Berantem tuh di Beer Garden tuh, tapi nggak sampai berantem. Akhirnya tuh dia pulang tuh akhirnya kan, geng yang buat berantem sama enggak dia pulang. Yang si gengnya Lars tuh ke McD. Oke. Tapi si Lars tuh nunggu di depan, yang lainnya beli di dalam. Pas teman-temannya keluar, si Larsnya udah nggak ada. Gitu. Nah, anehnya lagi kalau misalkan berantem pasti balik lagi nggak sih ke ini? Ke McD. Karena kan teman-temannya kan lagi pada di McD kan? Oh, jadi sebenarnya Lars nih yang pergi. Kalau gue baca sih begitu. Oh. Jadi ada yang bilang sih begitu. Oke. Berarti kronologinya tuh bukan di bar ya? Bukan, berantemnya tuh bukan di bar sih. Oke, paham gue nih. Ini tapi keganjalan nih, Fat. Gue bingung nih. Karena gue nggak tahu ya ini gue yang salah apa enggak ya. Dia itu di bar, temannya pulang duluan. Nah, di berantemnya itu di bar. Oh, gitu. Tapi gue nggak tahu ya ini gue yang salah apa enggak ya. Ya kurang lebih intinya dia berantem lah ya. Iya kan kita juga dari detektif Google kan kita. Iya, detektif Google nih kita. Jadi kurang lebih intinya dia berantem gitu. Tapi yang nggak tahu bener apa enggak. Karena kan luka-lukanya cuma ada di gendang telinga pecah. Iya. Oke. Nah, abis itu si Lars ini mengatakan bahwa dia mengubah rencana perjalanannya nih pada 7 Juli 2014. Dia berencana untuk pergi ke rumah sakit dulu untuk memeriksa gendang telinganya karena kalau dia langsung naik pesawat itu akan semakin bahaya untuk gendang telinganya yang lagi pecah ya. Apa udah pecah gue kurang tahu lah. Gitu. Jadi dia harus nunda penerbangannya nih. Nah, habis itu saat itu kan emang lagi musim liburan. Jadi kemungkinan besar hotel penuh semua. Jadi intinya temannya itu pada balik duluan. Si Larsnya tetap stay di situ dan dia dapat hotel nih. Akhirnya hotel dekat bandara namanya Hotel Color. Tadi keganjalan pertama adalah kalian ingetin ya, keganjalan pertama adalah dia berantem. Temennya tuh cukup nggak percaya karena dia itu orang yang cinta damai. Iya pokoknya kayak nggak mungkin gitu deh. Iya, karena nggak mungkin lah dia berantem gitu. Dan yang kedua nggak ada luka bonyok. Iya benar.
Dia bilang gendang telinga pecah Mm-mm. gitu. Tapi ya temannya juga nggak bisa ngeliat Hmm. gendang telinga pecah apa enggak gitu. Yang ketiga adalah dia itu mulai nggak nafsu makan kalau nggak salah Fet ya. Heeh. Dia tuh kalau nggak salah cuma makan apa sih, salad ya. Salad sama semangkok sup sih. Hemat tapi kalau ini kali. Di Bulgaria. Oh iya, Dia ini mah hemat, iya. udah hari terakhir gak ada duit kayaknya. Kita ngerasain tuh ya Teh, kalau jalan-jalan ya. Iya, iya. Iya kan. Udahlah yang penting makan dikit bisa jalan-jalan. Ya, Benar-benar. kayak gitu yang penting kan. Nah mungkin si Lars ini kayak gitu nih. Mm-mm. Bisa jadi. Tapi kagak lah. Balik lagi ke Lars itu, Lars tuh bukan orang yang kayak gitu katanya. Mm-mm. Tapi di situ temannya tuh udah mulai curiga nggak sih? Iya Ya sih. kayak lu misalnya deh, kayak gua nih, lu tiba-tiba, aduh nggak nafsu makan lah, gini gitu. Paling gue kayak, ya udahlah makan, ntar gue yang bayarin. Asli. jadi kayak, jadi kayak gak ada duit. Ya maksud gue pasti kelihatan lah, teman sendiri udah Iya deket sih. tuh kelihatan. Tapi harusnya juga kayak lagi jalan-jalan jadi makan mulu gak sih? Iyalah ya. Jadi kayak nyobain ya? Iya, iyalah nih mumpung dah nih, udah deh, nggak apa-apa dah anjir gitu. Terus cuma sup doang sama salad. Iya sih. Nah itu kejanggalan yang ada. Akhirnya temennya cabut duluan. Tapi ada lagi tuh Bim. Apa? Sebelum dia mau pisah tuh Mm-mm. ditawarin lagi kan Gimana? sama temennya. Jadi kan dia nyari hotel tuh. Mm. Itu dia ini dulu ditawarin sama temennya. Yaudah lu daripada di hotel nginep di rumah gue dulu gitu. Tapi dia nggak mau. Temennya punya rumah di Bulgaria. Pokoknya gue baca begitu dah, ditawarin dulu nginep pokoknya di rumah dia gitu. Tapi dia kagak mau. Akhirnya dia milih di hotel color itu. Oke. Sebenarnya di hotel color ini, aduh merinding gue nih. Terus gue tapi di hotel color ini katanya kejanggalannya mulai dari situ juga kan? Iya sih. Parah pas dia emang ditinggal sendiri. Gitu. Dan lu bacain dulu dah. Lu bacain dulu kejanggalannya. Jadi kejanggalannya nih ya. Oke. Jadi kejanggalannya nih, pada 7 Juli 2014 malam, jadi tuh Lars tuh nelpon ibunya dari kamar hotel dengan sikap ketakutan, dengan suara berbisik tuh dia ngomong kalau hotelnya tuh aneh gitu loh. Terus dia tuh minta sama ibunya buat ngeblokir kartu kreditnya, karena dia ngerasa dibuntutin sama 4 orang yang berantem sama dia. Tapi 4 orang itu sebenarnya belum tahu siapa Fet. Nah iya sih, kok nggak ketahuan ya? Kan temennya juga ngeliat ya Bim ya? Iya nggak sih? Iya. Kok nggak diinterogasi ya? Enggak, dia tuh setahu gue nih sebenarnya dia kan masih ngomong 4 orang nih. Tadi kita kan dia berantem sama 4 orang. Tapi yang ngikutin dia itu kita nggak tahu orang yang sama apa bukan. Iya, Gitu. Makanya ini mulai kejanggalan nih. 4 orang ini siapa yang ngikutin dia? Oh iya, masuk akal anjir. Anjir Gitu. gila. Bener juga ya. Detektif Google. Lanjut. Ya, terus udah habis dia nelpon tuh dia nge-SMS ibunya tuh. Kan dia kan ini ya udah ke dokter tuh. Iya. Udah ke dokter tuh, terus kata dokter kan dia nggak bisa terbang. Dikasih obat namanya Cefuroxim 500. Terus dia SMS ibunya kalau ini tuh obat apaan, ini tuh beneran aman gak gitu, apa kayak racun gitu. Dia mulai skeptis ya. Iya ya anjir ya. Tapi aneh gitu loh Fet, maksud gue gimana ya? Ya lu ketika kondisi kayak gitu, kalau emang lu berantem sama orang ya, lu ke dokter Bulgaria nih misalnya, Bulgaria atau mana dah, ya lu percaya aja gak sih? Kayak lu gak perlu nanya gak sih Fet? Harusnya sih. Ya even lu di Indonesia pun nih, lu ke apotek lu dikasih obat, lu juga gak bakal tahu itu obat apaan kan? Harusnya percaya sih. Iya kan? Ini mulai tapi ibunya jawab gak? Nggak dibilang sih. Oke lanjut. Terus pada tanggal 8 Julinya tuh udah jam 1 pagi, si Lars tuh sempat ninggalin hotel selama 1 jam. Nggak ada yang tahu dia kemana. Dari rekaman CCTV tuh dia kelihatan mondar-mandir di depan hotel, terus ngeliat keluar jendela, terus bersembunyi di lift. Ini aneh sih. Abis itu dia cabut tuh 1 jam baru balik. Tapi ini itu 1 jam nggak ada videonya, nggak ada rekamannya ya? Nggak ada. Ih. 1 jam tuh berarti dia. Ini gue analisa aja ya. Udah mulai menurut gue aneh nih anak. Ini udah mulai, gue yakin ada sesuatu yang ditutupin. Terus akhirnya menjelang pagi, si Lars tuh kembali hubungin ibunya. Dia bilang kayak orang-orang yang ngejar itu udah semakin deket. Cuma gara-gara HP-nya lobet, HP-nya mati, udah tuh keputus. Nah akhirnya Lars tuh nyetop taksi buat ke bandara. Udah sampai bandara Bim. Udah sampai bandara. Udah sempet SMS emaknya juga. Kalau dia udah Kalau sampai udah kan. sampai, emaknya udah Iya. tenang lah. Tapi nih Fatnya ada. Gue buat nonton dokumenternya, sedikit interviewnya gitu sih atau apa ya. Jadi
ibunya ketika di SMS kayak gitu, ibunya tuh langsung takut ada sesuatu yang bakal ngapa-ngapain anak gua. Ibunya tuh udah punya feeling. Kenapa ibunya nggak mau telepon atau balas SMS-nya Lars saat itu? Karena ibunya takut ketika dia telepon atau di SMS, HP-nya bunyi dan orang yang buntutin dia tahu. Oh. Ibunya ngomong kayak lagi gitu. Ngumpet ya. Iya, lagi ngumpet. Makanya ibunya tuh sebenarnya udah takut. Nah, abis itu nggak lama Lars udah nyampe bandara, Larsnya SMS kayak gitu, oke, aman. Berarti tinggal terbang naik pesawat. Oke, nih gue ada fakta nih nanti. Lanjut lu, Fet, lanjut, Fet. Nah, udah sampai. Terus akhirnya sebelum naik pesawat dia tuh pengen nyoba mastiin lagi gitu loh. Kayak gendang telinganya tuh udah aman belum kan? Kalau naik pesawat kan kena tekanan udara tuh. Akhirnya dia ketemu dokter di bandara. Nah, terus setelah ketemu, menurut pengakuan dokter Kusta namanya, pas lagi check up ada seorang pekerja bangunan masuk. Oke. Setelah pekerja bangunan masuk tuh si Lars langsung kayak ketakutan gitu. Katanya tangannya gemeter, terus langsung kayak ngomong sendiri kayak dia nggak mau mati di sini. Akhirnya langsung lari tuh. Itu video terakhirnya. Dia langsung lari keluar. Sebenarnya ada kejanggalan. Betul. Iya nggak sih? Ngapain petugas bangunan masuk ke? Nah, masuk ke ruang dokter yang lagi ada janji. Nah, itu harusnya dia. Cuma boleh suster. Ada suster gak sih di dokter bandara? Harusnya mah ada ya. Ada lah. Kayak minimal ngebantuin kan. Nah ini ngapain? Petugas bangunan loh. Mau nguli aja. Iya anjir, kayak banget. Gak ada. Kecuali kalau administrasi masih mending ya. Ini tapi ini emang aneh. Bangunan. Nah gue ada fakta lagi nih. Bukan fakta sih, lebih ke analisa aja. Lars itu check up di dokter bandara 40 menit. Kurang lebih. Gak mungkin mereksa telinga, THT, apapun, hidung atau apapun lebih dari 15 menit. Bener. Akhirnya si Lars itu rekaman terakhir dia cabut ya, kabur dengan tangan gemeteran, ninggalin semua koper-koper yang dibawaannya, dia kabur aja keluar, terus lari ke hutan, terus hilang. Gitu. Dan kalau nggak salah pergi naik taksi sampai ke bandara itu ditemenin sama satu cewek. Bener. Satu cewek itu temannya dia yang dia kenal di bar kalau nggak salah ya. Dia ketemu sih. Ketemu ya. Kalau yang gue tahu dia ketemu terus kayak nanya jalan. Oke, dan cewek itu akhirnya nemenin dan bilang Lars itu udah kayak orang yang ketakutan. Betul. Ketakutan, nggak tahu, pikiran kosong, udah nggak tahu lah. Ini orang udah aneh banget. Gitu, dan akhirnya rekaman terakhir dia kabur. Sebenarnya ada, gue nggak tahu sih lo tahu apa enggak ya. Ini dari ibunya sih. Ibunya ngomong sebenarnya Lars itu sebelum dia kabur dia nelpon satu panggilan lagi ke ibunya. Bahwa dia bilang dia nggak diizinkan terbang pulang dari maskapainya. Dari penerbangan? Yes, dari penerbangan dia nggak diizinin. Dan itu masuk akal kenapa dia kabur. Kalau menurut gue, itu ada direkam di ibunya ngomong, bukan ibunya sih, tapi lebih kayak analisa orang, detektifnya, dan dia bilang ada satu fakta yang tersembunyi. Sebelum dia kabur dia tuh nelfon lagi ibunya. Kalau dia bilang mereka nggak ngizinin gue untuk balik, untuk naik pesawat. Gitu. Dan di situ dia udah ketakutan. Dia bilang semua resep-resep obat yang dokter kasih tuh dia udah nggak mau minum atau apa. Akhirnya dia kabur. Dia ngomong tuh gue nggak mau mati di sini. Dia bilang gue nggak mau mati di sini, gue nggak mau mati di sini. Habis itu udah telepon putus, dia kabur. Itu rekaman terakhir. Tuh pak, baru tau kan lo? Baru. Gimana tuh Pat? Menurut lo? Gila sih. Anjing kaget juga gue dengernya. Berarti kayak ada sesuatu yang salah nih. Iyalah. Ada sesuatu yang menurut gue dia udah berurusan sama orang penting sana. Iya anjir, sampai maskapai aja bilang dia nggak boleh terbang. Itu kalau nonton di YouTube tuh ada, lu buka aja Lars Culametong sih. Mitan ya, Lars Mitang itu dokumenter ada kalau nggak salah ya 20-an menit gitu, analisa orang tuh di situ dikasih tahu. Jadi dia ada satu telepon lagi dan akhirnya ya kalian bisa lihat sendiri, wajib lihat videonya rekaman di mana dia kayak kebingungan. Nanti gue taruh di YouTube, gue taruh di Instagram, gue taruh di Twitter rekaman dia kayak kebingungan cabut kabur gitu. Nanti kalian bisa analisa sendiri, tapi analisa gue adalah aneh banget dia bisa kayak gitu. Dan menurut gue nih Fet, ini kita sambil berteori aja ya, dia itu lari, emang bener kata larinya sprint, tapi nggak sepenuhnya sprint Fet. Menurut analisa si detektifnya atau orang yang di YouTube yang gue lihat, ketika lu ketakutan, lu merasa diteror,
lu lari tuh nggak jogging, lu sprint, bener-bener sprint dari awal sampai sampai cabut. Tapi kalau lu perhatiin lagi di rekaman ya, dia lari keluar, larinya tuh kayak yang kayak lu nahan berak. megang belakang. Megang belakang. Gak megang belakang, nyari batu ya. Enggak lah, maksud gue dia tuh larinya kayak gimana ya, kayak kakinya tuh melangkah cepet aja gitu. Dan pas dia keluar, kalau lu inget, dia tuh kayak sedikit jogging, sempat lihat belakang tapi jogging aja. Kalau dia merasa diteror, dia tuh udah lari yang kayak nggak ngelihat belakang. Ini analisa orang sih ya, nggak ngelihat belakang, pokoknya lari dan teriak-teriak minta tolong atau apa gitu. Tapi yang dilakukan Lars itu kayak lari sambil jogging. Makanya orang-orang di sekitar bandara itu sebenarnya mungkin berpikir kalau Lars itu ada ketinggalan barang atau apa, bukan orang yang kayak lagi mau dibunuh atau apa, karena larinya itu. Anjir. Gitu. Makanya pas itu dia manjat kan langsung. Gitu. Dan itu sih sebenarnya mengganjal sih. Dari semua sih kita bakal berpikir bahwa dia kayaknya lagi diincar nih sama sesuatu gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang, aduh nih bener nggak sih dia bakal diincar atau enggak gitu. Jadi gue punya teori nih, kalau dia tuh di bawah pengaruh obat-obat yang dia minum. Dia nggak tahu obat itu berpengaruhnya ke, ya jadinya ketakutan, jadi paranoid gitu loh. Itu yang ngebuat dia jadi ngerasa diikutin dan lain-lain karena obat yang diminum dia gitu. Ada yang bilang obatnya dikasih resep dokter, jadi dia bilang aman apa enggak. Tapi ada yang bilang obat itu ditaruh sama 4 orang di bar yang si Bayern Munchen atau ini. Jadi dia dikasih obat itu yang akhirnya membuat dia paranoid. Gimana? Gue masih nyambungin yang fakta yang baru gue dapet sama video dia lari sih. Bener juga ya. Apa jangan dia disuruh ini ya? Apa? Kayak kabur gitu, dikasih waktu ya. Uang kaget. Kalau nggak dibunuh. Anjir, jadi kasihan sama si Culamitang aja. Iya anjir. Maksudnya semua barang itu yang aneh sih, semua barang ditinggalin juga. Jadi tadi gue recap sedikit kejanggalannya itu. Tadi ada di pertama pas dia datang ke hotel ya berarti ya. Tadi ke hotel, terus dia bolak-balik di hotel selama 1 jam gak tahu. Terus dia akhirnya cabut ke bandara, nanya sama orangnya juga yang kesaksian yang dilihat dia orang kebingungan. Akhirnya sebelum naik pesawat dia ke dokter dulu. Oh sebelum itu dia SMS ibunya kalau dia diteror dan lain-lain. Akhirnya dia nyampe SMS kalau dia udah aman di bandara gitu. Sebenarnya aneh sih Fet, ketika SMS ibunya gue lagi diteror, ketakutan bla 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 bla, tapi SMS selanjutnya gue udah di bandara aman gitu. Lo kan SMS kayak gitu gak sih? Kayak maksud gue ya, kalau gue jadi seorang Lars yang diteror, pasti gue akan bilang apa namanya, kayak ini lagi diteror gini-gini. Udah Bimo udah di bandara nih untungnya, tapi nggak tahu nih, kayak ya panik gitulah atau nggak nelpon atau apa gitu, kayak gitu sih. Dan aneh juga kayak kenapa harus baterai itu habis gitu ya. Kayak aduh drama lagi gitu loh Pet, selalu ada drama di setiap kejadian hilang kayak gini gitu. Dan abis itu selanjutnya dia ke dokter ya. Dokter yang harusnya 10-15 menit, nggak mungkin lah lu, apalagi udah tahu kan langsung bilang kayak kendang telinganya kenapa-napa gitu. Iya. Dan akhirnya periksa 40 menit ada tukang bangunan masuk. Nah iya, tukang bangunan sih yang paling janggal sih ya. Siapa gitu kan? Ngapain? Lebih tepatnya ngapain? Ya, tapi bisa aja sih Fat, kayak mungkin dia lagi benerin emang AC-nya kurang dingin. Enggak, tapi ini Bang. Tapi harusnya nunggu Bim, kayaknya dah Bim. Kalau ada dokter gak sih pendengar kita nih? Coba dah, kayaknya harusnya gak boleh interupsi dah. Minimal sama suster. Iya sih. Masa kerja bangunan anjir. Aneh banget ya. Itu udah aneh sih. Gue aneh sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya Lars kabur, meninggalkan semua barangnya dengan lari keluar, manjat dan lari ke hutan. Setelah itu Lars gak pernah ditemuin lagi. Sampai sekarang Lars gak pernah ditemuin lagi. Dan keluarganya sampai sekarang masih nyari mereka. Sampai sekarang keluarganya masih naruh harapan kalau Lars itu masih hidup. Akhirnya dia menyewa detektif swasta. Gitu. Oke, langsung gue baca ini ya. Andreas Gutik, private detektif nih, detektif swasta nih yang disewa sama keluarga Lars Mitang ini. Nah, tidak biasanya dia ngomong nih, tidak biasanya seorang dokter mendiagnosa selama 40 menit. Jika gigi atau kuping saya sakit, biasanya dokter hanya memakan waktu 10-15 menit untuk mendiagnosa. Si Lars itu didiagnosa selama 40 menit. Dokter mendiagnosa Lars juga diinvestigasi oleh Andreas dan polisi beberapa kali, tapi jawabannya beda-beda. Ini mulai aneh nih. Menurut gua sekongkol nih. Iya. Iya gak sih? Iya gak? Dia karena menurut gua cukup
aneh aja ketika dokter mungkin panik atau apa ya gue juga nggak tahu, tapi jawabannya tuh beda-beda. Nah ini detektif ini akhirnya mulai nyari tahu lebih dalam lah gitu. Habis si Lars Mitang itu udah nggak tahu kemana tuh, pokoknya jadi disebarin kan, selebaran orang hilang gitu, foto-fotonya disebarin. Terus banyak laporan-laporan orang yang pernah bilang ngelihat si Lars ini. Terus katanya seorang supir truk tuh ngaku katanya pernah ngelihat orang mirip Lars numpang di truknya tuh di jalan sepi. Tapi ternyata bukan gitu. Orang mirip-mirip juga gitu. Mirip. Terus yang paling mirip sih ini sih, katanya tempat ditemuin gitu orang homeless lagi jalan, mirip banget sih gue ngeliat fotonya Bim. Ada orang lagi jalan katanya di pinggir jalan, nggak pakai sendal, ditanyain juga bingung dari mana, nggak punya identitas, terus akhirnya dibawa. Orang-orang sih udah berharap itu Lars Mitang, tapi ternyata itu bukan, itu orang Kanada juga. Siapa tuh? Siapa namanya nih? Namanya si Anton Pilpa. Ternyata bukan. Dia orang hilang juga kan? Iya, 5 tahun dia katanya hilang. Malah jadi nemuin orang. Iya ya. Jadi berkah anjing. Jadi berkah. Nah ini akhirnya teori-teori liar nih bertebaran gitu. Jadi Lars itu tersesat di hutan. Ada yang bilang warga lokal membenarkan teori ini karena bandara dikelilingi oleh hutan dengan banyak pohon yang tinggi gitu. Tapi polisi mencari di sekitar hutan pun dengan anjing pelacak tidak menemukan apa-apa gitu. Karena kalau menurut gue tersesat di hutan tuh nggak mungkin sih. Iyalah susah. Itu sedikit kemungkinannya sangat kecil gitu loh, Fet. Terus yang kedua, Lars menjadi korban perdagangan manusia. Mengingat saat itu Bulgaria menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Eropa dengan persoalan human traffic-nya. Jika masih hidup, dia bisa jadi dipaksa jadi seorang prostitusi pria gitu. Jadi kayak dijual belikan lah dia untuk prostitusi gitu. Nih masih masuk akal ya? Ini masuk akal nih, ini kuat nih. Selanjutnya itu Lars mengalami paranoia yang diakibatkan oleh obat Cifuroxim 500 yang dikonsumsinya. Yang dikonsumsinya ketika sedang dalam pengaruh alkohol dan kurang tidur, sehingga efek sampingnya membuat Lars mengalami ketakutan yang luar biasa dan berpikir bahwa dia sedang dalam bahaya. Nih yang tadi gue bilang, makanya dia cabut tuh kayak ninggalin barang-barangnya. Lars berhubungan dengan grup kriminal, kata detektif Andreas mengatakan. Sebulan setelah hilangnya Lars, Andreas bertemu dengan seorang prostitusi bernama Betty yang mengatakan ia melihat Lars di luar daerah Varna. Gue gak tahu. Bulgaria juga sih masih. Iya, di luar daerah situ. Dan Andreas yakin bahwa Lars berhubungan dengan kriminal yang mengorbankan nyawanya gitu. Andreas percaya statement ini akurat karena didukung oleh seorang detektif yang bekerja internasional gitu. Jadi itu adalah analisa terakhir mungkin ya. Kalau Lars itu grup kriminal gitu, tergabung. Tergabung atau terpaksa tergabung gitu loh. Mungkin gue gak tahu lah. Nah, gimana Fet? Itu adalah kejadian Lars Mitang hilangnya orang yang sampai sekarang belum ketemu, viral banget, kalian bisa cari tahu dan kebetulan belum dibahas sama Stop Senyum-Senyum atau Detektif Aldo setahu gue. Jadi kalian bisa langsung nonton YouTube-nya Opini Tengah Malam nanti. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dia menghilang atau dia udah nggak ada, meninggal gitu? Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia lari dari bandara keluar? Kenapa dia kita sampai sekarang nggak pernah tahu dia bohong apa enggak? Dia luka-luka gendang telinga sampai dia harus menunda penerbangannya. Dia harus telepon ibunya dengan ketakutan dan lain-lain gitu. Nah, ini apa sebabnya? Gimana Fet? Analisa lu Fet sebagai detektif Google? Bingung juga ya. Tapi kalau menurut gua nih, yang gua hasil setelah analisa, kayaknya sih dia pas berantem berhubungan sama orang yang salah kali Bim. Iya gak sih? Thomas Muller. Asik. Bayern Munchen kan? Kayaknya sih. Jadi kayak berhubungan aja dia berantemnya sama orang yang salah gitu. Misalkan kan di bar gitu, ketemu anak jenderal. Iya. Terus akhirnya tahu kan. Terus kan juga Eropa ya. Eropa juga ngeri-ngeri gitu. Mungkin satu kali kalah satu kali ya. Jadi ya udah dia berhubungan sama orang yang salah sampai gitu dah. Tapi emang masuk akal Fet, karena dia ngomong kan dia berantem sama 4 orang. Ini masih masuk akal nih. Ini relate nih statementnya dia ketika pas dia menunda penerbangannya, di SMS kalau dia diikuti sama 4 orang. Pasti asumsi kita juga bakal ke 4 orang yang pertama yang gebukin dia gitu. Sama paling yang itu sih yang perdagangan manusia kali ya. Masih masuk itu ya. Iya karena akibat 4 orang itu gak sih? Karena salah berhubungan sama orang kan. Berantemnya tuh.
jadinya ya udah jadi korban begitu tuh. Habis tahu dia. Tapi iya ya, benar gue setuju tuh. Tapi kenapa dia milih hotel Color itu, Fat? Kan katanya dia milih kan? Apa karena deket bandara, Fat? Oh iya. Masuk nih teori gue, karena dia deket bandara. Jadi dia berpikir kayak gue pengen cepet-cepet cabut aja gitu. Bisa. Gitu, dan ya udah. Anehnya kenapa harus ada dokter itu bersekongkol? Iya anjir ya. Berarti kayak ya udah iya, tapi berarti Fat, kalau kayak gitu nih ya, nih gue berasumsi kalau Lars itu nggak bohong ketika gendang telinganya pecah, karena dia ke dokter. Iya sih. Sampai dikasih obat kan? Sampai dia, maksud gue, dia ke dokter lagi di bandara. Dan akhirnya di bandara itu ya dia cabut. Nah, analisa gue adalah, tapi Bim, kalau misalkan dia bener-bener pengen balik aja. Kan iya. gendang telinganya pecah, Pak. Apa jangan dia disuruh ke dokter itu ya? Apa? Disuruh masuk ke ruangan dokter itu ya? Nah, terpaksa. Itu Atau nyari perlindungan. Kalau menurut gua, gendang telinganya bener pecah nih. Bener pecah. Orangnya juga tahu. Kalau dia nonjok, terus mungkin si Larsnya gendang telinganya pecah, orangnya tahu nih. Dan dia juga akhirnya ngikutin Lars kan sampai ke hotel Color. Dia tahu kalau Lars bakal ke dokter lagi untuk meriksa gendang telinga sebelum naik. Nah, jadi itu orang udah ke dokter itu duluan gitu loh. Jadi emang dia udah tahu nih, karena Lars kan udah apa sih namanya, luka di kuping. Ya dokter terdekat di situ ya bandara gitu loh. Jadi dia udah ke ini dulu, dan akhirnya nyaru jadi tukang bangunan. Tapi bisa pas juga ya anjir ya, gendang telinga ya Bim ya? Iya, maksud gue kalau itu kan udah di luar kendali sih, bukannya direncanain, Fet. Takutnya kayak jadi pas berantem ketemu udah disetting dah jadinya dah. Kayak gendang telinganya diapain gitu. Kebetulan sih, Fet, kalau itu, Fet. Karena kok berantem ya pas aja kan. Mungkin kalau seandainya gendang telinganya nggak pecah ya Lars mungkin udah hilang sebelum itu kah, atau mungkin udah gimana gitu. Jadi banyak kejanggalannya kalau dipikir-pikir juga ya. Kayak gitu sih kalau dari analisa gue ya. Dia pasti paling kuat nih kalau gue ya, paranoid. Jadi dia dikasih obat yang waktu dia di bar gitu sama si 4 orang ini, emang dia bermasalah nih sama 4 orang ini gitu loh. Dicekokin atau gimana gitu, mungkin drugs ya, narkoba atau gimana. Akhirnya dia ke makan obat itu yang akhirnya ya udah paranoid nih. Dan dia bilang ke dokter kan, ternyata dia bukan ke dokter. Karena dia lagi paranoid, dimanfaatkan sama 4 orang ini pura-pura jadi dokter. Asik. Saya gue nih, Pak. Fake dokter. Dikasih obat lagi, makanya dia nanya, ini obat ini bener apa enggak sih, bla 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 bla. Nah, habis itu dia diikutin terus nih si Lars. Karena emang udah bermasalah. Sampai hotel Color juga diikutin. Nah, ya udah, akhirnya pas di bandara ke dokter itu, dan tukang bangunannya adalah bagian dari 4 orang itu. Akhirnya dia cabut ke hutan. Itu emang bagian dari larinya dia ya. Masih bagian dari efeknya obatnya dia, makanya dia larinya kayak begitu. Di hutan ya mungkin ditangkap lagi sama si 4 orang itu, dan udah ketam, udah gak ada gitu sih. Analisa dari gue kayak gitu, Fat. Tapi kalau dari lu gimana? Asik, so tau banget ya ini analisa gue. Kalau analisa gue sih ya udah sih, dia emang berurusan sama orang yang salah sih, kayak tadi gue bilang. Jadinya dibunuh. Jadinya ya. Berarti udah meninggal nih. Karena udah, menurut gue sih udah gak mungkin hilang. Udah iyalah, udah gak mungkin hilang lah pasti. Di tahun 2014 mah pasti minimal ketemu orang minjem handphone masih bisa hubungin maknya. Nah iya, berarti di bawah pengaruh obat. Cuma udah pasti udah gak tahu kemana dah tuh orang dah. Dia tuh katanya kalau dipengaruh obat tuh sampai lupa identitas, lupa namanya, lupa siapa dia gitu loh. Kan dia juga kabur gak bawa apa-apa kan. Gitu. Kalau kemungkinan dia hidup, berarti karena pengaruh obat yang akhirnya dia lupa semuanya. Jadi kayak orang baru aja. Gitu sih kalau dari analisa gue ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih kasus Lars Mitang ini. Dan sampai sekarang nih kasusnya juga masih gede. Gue berharap ada sebuah filmnya ya untuk meran ini, karena akan keren banget, gue yakin. Dan kalau kalian ada fakta yang menarik tentang Lars Mitang, bisa langsung komen-komen aja ya, karena kita juga masih penasaran nih. Bener-bener. Kemana Lars Mitang ini sebenarnya nih. Kalau dari analisa gue sama Fedrian ya, kalau dari gue, dia pasti udah gak ada. Udah meninggal gitu. Lu juga udah meninggal ya? Udah sih. Udah meninggal, tapi emang keganjalan-keganjalan yang tadi lah yang masih aneh gitu. Dan faktanya sebenarnya ya, di Jerman itu setiap harinya selalu ada orang hilang. Selalu ada orang hilang. Nggak di Jerman juga sih sebenarnya.
di seluruh dunia. Di seluruh dunia tuh pasti ada. Ya kayak gitulah untuk kasus Lars Mitang ini, dan teori-teori kita udah kita kasih. Gue minta teori-teori dari kalian, komen-komen juga di sosial media atau di YouTube-nya nih kalau ada kalian nonton di YouTube-nya, dan jangan lupa mintalah kayak rekomendasi, bang bahas ini dong gitu, dan doakan bisa kita bertiga lagi ya bareng Faris. Betul. Karena kita akan ada kejutan konspirasi berikutnya. Mantap gitu. Oke. Tetap dengerin terus podcast Opini Tengah Malam. Tetap open minded. Selamat malam.